Di antaranya tadi untuk membuka latif-latif yang terkunci dalam diri kita. Apa itu latif-latif yang terkunci? Yaitu segala pemahaman yang memang terbatas oleh diri kita, oleh hawa nafsu kita. Bahkan kita susah untuk menangkap sinyal-sinyal petunjuk, ya. Padahal petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, tentunya di channel yang siap untuk menghibur, untuk berbagi wawasan, berbagi pengalaman, untuk tentunya untuk kehidupan kita yang sekarang sampai nanti di hari tua, dan bahkan bisa diwariskan sebuah wawasan ini kepada anak cucu kita yang memang ini kalau memang panjenengan yakin. Dan teman-teman, saya ini bukan hanya berdakwah karena hanya bukan seorang kiai, ya, karena hanya berbagi wawasan. Saya hanya seorang biasa, ya, yang saya yakin ini setelah diberikan petunjuk dari alam semesta ini yang memang sudah kami gali, saya gali, tapi ilmu ini pun perlu dikaji lagi, digali lagi, khusus buat panjenengan yang memang pengen berubah kehidupannya, ya. Jadi pelan-pelan saja teman-teman, dari satu persatu. Dari saat ini yang panjenengan sering bergejolak jiwa, sering susah rezekinya, sering mudah untuk emosi, dan juga mudah menyimpulkan sesuatu. Pada malam hari ini saya tepat di dalam goa, di tempat yang sepi di tengah malam, ya. Di sini tujuannya apa? Di sini untuk tafakur, nata pikiran, ya. Jadi nata pikiran ini di sini tujuannya tadi, ya berdoa, tapi nata pikiran di tempat sepi ini, merenung, ya. Karena orang yang berpikir itu lebih baik daripada ibadah sholatmu selama setahun. Itu saya yakin, daripada nanti kita beribadah tanpa ilmu. Itu ibaratnya tuh kurang, ya. Bukan percuma, tapi memang kurang. Tapi dengan perlahan ini kita sambil berpikir untuk nata pikiran, menggali, mengkaji segala sesuatu yang masih samar-samar. Jadi gini teman-teman, ya, di antaranya tadi untuk membuka latif-latif yang terkunci dalam diri kita. Apa itu latif-latif yang terkunci? Yaitu segala pemahaman yang memang terbatas oleh diri kita, oleh hawa nafsu kita. Bahkan kita susah untuk menangkap sinyal-sinyal petunjuk, ya. Padahal petunjuk itu hampir setiap hari ada, setiap hari itu memberitahukan kepada kita. Tapi kita susah untuk menangkapnya, bahkan menolak, ya. Petunjuk-petunjuk itu tentunya untuk kehidupan kita, ya, dari masa ke masa, ya, supaya kita nanti dalam praktek kehidupan itu tidak kagetan, tidak gumunan, ya. Ya, jadi untuk menenangkan jiwa kita tidak mudah bergejolak. Karena apa? Sekarang itu banyak sekali orang itu mudah gejolak jiwa, mudah menyimpulkan sesuatu, mudah memvonis sesuatu, padahal belum tentu itu yang sesungguhnya terjadi, ya. Makanya sebelum kita melihat sesuatu, atau ketika kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, jangan langsung menyimpulkan, jangan langsung memvonis. Dikaji dulu, digali lagi, dipikir dulu apakah iya. Karena sesuatu yang kita dengar dari orang, ya, itu belum tentu itu yang dimaksud, ya. Termasuk apa yang kita lihat, meskipun jelas kontras, tapi belum tentu itu yang dimaksud. Maka itu kita untuk mencoba mengkaji, menggali, membuka latif-latif yang terkunci. Yang paling utama itu membuka latif-latif yang terkunci dalam diri kita, supaya kita tidak kagetan, tidak gumunan, dan juga mudah menerima, menyerap ilmu dari alam semesta ini.
banyak sekali ala ilmu yang memang dari alam semesta ini yang kita perlu kita serap, banyak sekali, tapi kita dungu, ya. Kita dungu, kita tidak mau menerima itu, bahkan menolak, ya. Nah, justru kalau kita bisa menggali segala sesuatu, kita ini luar biasa, bisa segala hajatnya terkabul, ya. Pengen apa panjenengan? Kepengennya apa? Insya Allah semuanya wujud terkabul kalau memang tahu ilmunya. Nah, jadi cara yang paling simpel saja teman-teman, ya, biar kita mudah dimengerti, bila dipahami, ya. Di tengah malam ini kan kita di tempat yang sepi ini kan tenang, nyaman, ya. Terus kita kalau lebih kurang nyaman lagi bisa mandi tengah malam, diniatkan mandi tobat. Nah, kenapa harus tengah malam? Itu memang ada ada rahasia di situ yang luar biasa, tapi kita tidak membahas malam ini. Nanti pada waktu yang jelas saya sedikit saja menjelaskan tentang mandi di tengah malam, ya. Ini bagusnya di tempat-tempat yang memang dinyatakan angker, ya. Tapi bukan yang dimaksud angker itu kita ada maksudnya, kita kaji lagi, ya, dan langsung menyimpulkan dulu. Jadi di mana tempat itu menakutkan, di mana air itu dingin, adem. Ketika kita mandi malam, ya, misalkan di sebuah sumur ataupun di kali, ya, itu ada rasa dingin sampai menggigil, bahkan sampai ketakutan. Itu menggambarkan ketika Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril, beliau pun sampai menggigil ketakutan, ya. Akan tapi menemukan atau mendapatkan wahyu, ya. Wahyu itu petunjuk, ya. Petunjuk itu ide dari mana, ya? Tentunya dari pikiran kita atas tadi petunjuk alam semesta, ya. Tapi kita kaji, kita gali untuk berpikir tafakur, ya. Jadi jangan mudah menyimpulkan petunjuk-petunjuk yang memang belum tentu, ya. Kalau kita menangkap petunjuk itu menggunakan nafsu, ya tidak bisa, ya. Makanya kita rendahkan ego sebelum menerima wahyu dan juga mengkaji, menggali segala sesuatu petunjuk. Jangan membatasi diri untuk menimba ilmu di mana saja, ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, ya. Nanti pun kita akan melakukan ritual di sini, ritualnya dengan cara yang simpel, yang mudah, tidak ribet, ya, dan juga tidak menggunakan aturan sana aturan sini. Ini bebas, ya. Nanti kita akan memandi, ritual di sana mandi tobat, ya. Kita akan mandi tobat saja. Tujuannya tadi, ya, kalau secara mudah itu bisa dicatatkan ruqyah, ya, atau membuka latif-latif yang terkunci dalam diri kita. Ya, jadi setelah kita terbuka nanti kita pikiran lebih jernih, jiwa lebih tenang, dan juga mudah menyerap wawasan, ya, wawasan ataupun ilmu dari mana saja, ataupun yang kita lihat itu bisa menjadi petunjuk, ya, apa saja, bahkan bisa yang paling dominan ataupun paling diminati banyak orang itu orang kepingin pada kaya raya ataupun mudah untuk melunasi hutang, ya. Kok bisa hanya seperti itu? Bisa, ya bisa kalau memang sudah mengalami, ya. Kalau belum mengalami sendiri akan menolak, ya, akan menolak wawasan ini, ya. Karena apa? Karena ibaratnya makanan masih gelondongan langsung ditelan itu tidak akan masuk. Tapi kalau dicerna dulu, dicerna, nanti ya insya Allah akan merasakan, oh betul, ya, ini ternyata seperti ini, ya. Minimal mau mencoba sesuatu yang baru, ini mau mencerup, nanti ketemu, ya, mengalami. Nah, kita sudah tahu batas-batas di mana musyrik, di mana tidak, ya. Jadi kita bisa membatasi. Jadi jangan membatasi, intinya berani mencoba. Nanti kita menemukan sesuatu, banyak sekali petunjuk di situ, ya. Oh ternyata seperti ini. Jadi selama ini kita tuh dibatasi oleh aturan, ya, dibatasi oleh aturan. Nah, kalau dibatasi aturan itu, maka kita tidak bisa menembus itu, ya, tidak bisa menembus untuk pengalaman luar biasa, ya. Kapan kita bisa tembus langit 7 kalau kita dibatasi oleh kita sendiri, batasi, ya. Nah itu kita ayo
kita untuk mencoba naik lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi, bahkan kita bisa menembus langit tujuh. Nanti kita bisa ke sana, bisa melihat banyak sekali wawasan-wawasan atau petunjuk-petunjuk alam semesta, ya. Ini pun masih bahasa kiasan atau bahasa Pak, perlu dikaji lebih dalam dan lebih dalam, lebih santai. Karena apa? Menyerap ilmu itu rendahkan ego, ya. Kalau kalian merasa lebih pintar, ilmu manapun tidak akan bisa masuk, ya. Saya pun sama, saya itu merasa bodoh, selalu merasa bodoh. Kenapa? Selalu ada yang dapat saya pelajari, selalu ada yang dapat saya kaji selama masih hidup. Makanya saya itu bodoh, tidak pernah merasa pintar. Tapi apa? Ilmu sedikit ini akan mubasir bila tidak dibagikan kepada panjenengan, ya, kepada kalian. Karena saya mendapat ilmu ini, alangkah baiknya kita bagikan kalau yang mau menerima, ya, menerima wawasan ini, oke, ya. Jadi nanti yang akan saya kerjakan yaitu dengan mandi tobat, ya. Di sini di sebuah goa ada sumur, ya. Sumur di sana di tengah malam. Tujuan tadi saya jelaskan, ya, untuk mandi tobat, ya. Di sini untuk membuka latif-latif yang terkunci dalam diri kita, ya. Banyak sekali latif-latif yang nanti ya bisa dikasih oleh jenengan sendiri, ya. Jadi wawasan ini tidak sembarang orang bisa menggali memang, ya. Meskipun seorang kiai yang sudah tenar ini pun perlu mengkaji ini, ya, perlu mengkaji ini. Karena hidup ini bukan cuma membaca, tapi merasakan, menggali apa yang dibaca itu, ya. Itu cuma wacana, oke, ya. Silakan dikaji lagi, digali lagi, dan juga jangan lupa untuk mandi tobat di tengah malam, supaya nanti segala hajat panjenengan terkabul, ya. Ada rahasia tersembunyi, secara tersembunyi di balik itu, ya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.